Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pada Buka Talks. Saya akan memulai sesi dengan mengatakan bahwa setiap dari kita hanya butuh satu alasan kuat untuk melakukan apapun yang mau kita lakukan. Terkadang kalau kita tadi yang dari Padang mempertanyakan tentang relawan gitu ya, sama seperti kita semua. Kalau Mbak Reki juga tadi punya alasan yang kuat, tentu kita yang butuh satu alasan kuat buat kita untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan mencari alasan yang kuat itulah sebetulnya menurut saya, pengalaman saya, yang membuat kita bisa bertahan atas apapun yang kita hadapi. Saya akan coba membawakan sesi ini dan mengatakan bahwa membangun sebuah program sosial yang asing, saya katakan asing, itu membutuhkan lebih dari sekedar kindness and sympathy. Kita tidak bisa keluar ke masyarakat mengatakan ada orang miskin, ada orang susah, dan orang akan dukung kita. Ya, kalau sekali-sekali mungkin bisa. Tapi kalau untuk sebuah program yang berkelanjutan, seperti kata Mbak Reki tadi bilang, butuh ketajaman berpikir dan keluasan wawasan untuk membangun program yang sustainable. Sekarang, kami berdiri tahun 2009 resminya, 2008 dimulai. Saya akan berikan dulu sedikit, kami buat namanya Social Impact Report. Untuk tahun 2017, donasi yang kami terima 555 juta, anak yang tertangani 134, itu ada di 5 kota. Keluarga yang terdampingi ada 129, artinya ada satu keluarga dengan lebih dari satu anak penyandang kebutuhan khusus. Ada 27.300 donatur, dan sebagian donatur itu menyumbang melalui kitabisa.com. Ya, tepuk tangan buat kitabisa.com ya. Ada 89 relawan, ada 7 kota, dan donasi yang dibelanjakan 555 juta dan sekian ratus ribu rupiah. Ini 2017. Nah, supaya lebih melekat, saya akan menggunakan pendekatan bisnis model Canvas Osterwalder untuk melihat bagaimana kita membangun sebuah program yang bisa lebih berkelanjutan. Ini saya berikan hanya untuk mempertajam perspektif sebetulnya. Mungkin teman-teman sudah cukup paham ya, tapi kita sambil jalan kita lihat bagaimana kita melihat 9 kotak ini. Saya tidak akan bahas 99-nya, nanti saya bahas beberapa saja dan saya kaitkan dengan program yang kami lakukan. Jadi sekarang, tadi waktu saya contoh, waktu awal mendengar Mbak Reki bicara, mikir ini bantu siswa, bantu anak melanjutkan sekolah. So, apa spesialnya gitu ya? Kalau kita lihat situ saja, kita belum bisa melihat seperti apa sebuah program berbeda. Dan karena perbedaannya itulah dia bisa bertahan. Nah, kemampuan kita mendefinisikan ini menjadi tulang punggung utama sehingga orang mau terus mendukung kita. Jadi kalau kami, sebagian besar dana yang kami himpun dari masyarakat itu lebih banyak berasal dari komunitas dan perusahaan. Jadi kami tidak banyak mengandalkan, meskipun kami berusaha mendapatkan donasi dari individu, namun tidak banyak. Kalau individu lebih banyak, kalau kita buat acara sunatan massal, bantu anak yatim, itu individu banyak. Tapi kalau buat program yang asing ini karena ngurus anak autisme miskin gitu, itu asing di masyarakat. Apalagi di 5 tahun pertama saya mendirikan ini, orang melihat, bahkan orang merasa dijauhi aja, gitu, ya. Orang nggak mau deket-deket sama kita. Karena orang merasa, apa sih yang lu kerjain sebetulnya? Bahkan sebagian orang berpikir bahwa bagaimana mungkin program yang begitu rumit bisa dijalankan sebagai program yang gratis sama sekali. Jadi kalau kami katakan bahwa program ini hanya memberikan pelatihan gratis begitu saja pada masyarakat, kita nggak dapat dukungan. Jadi kita lihat bagaimana cara membangunnya. Nah, so, di penghujung sesi ini, saya berharap bisa sharing 5 poin ini
Ya, jadi saya sampaikan dulu bagaimana kita mendefinisikan sebuah program sosial, menentukan siapa pelanggan kita, who our customers are, dan bagaimana menservis pelanggan kita. Lantas, mengapa konsep gratis mendapat cibiran, dan dilema antara strategi dan persepsi. Jadi nanti akan saya sampaikan ketika kami berusaha membangun sebuah program dengan kualitas, berkualitas, dan bekerja sama dengan lembaga baik dari United States waktu itu bukannya mendrive dukungan masyarakat, ya, malah jadi semacam bumerang buat kita. Ya. Nanti bisa jadi diskusi buat kita bersama, mengapa sesuatu yang baik belum tentu dipersepsikan baik oleh masyarakat umum. Nah, ini milestone kami. Jadi 2008 sudah ada namanya YCHI, tapi belum ada lembaganya, tapi kami sudah mulai. Gitu ya. Karena background saya pengusaha, saya cenderung memulai sesuatu sebelum komplit sekalipun puzzle-nya. Gitu ya. Jadi trial and error, dicoba. 2008, 4 anak waktu itu, 4 anak, dan itu harus hunting. Mengapa? Karena keluarga cenderung menyembunyikan, ya. Keluarga cenderung menyembunyikan ketika anaknya bermasalah. Tidak ada orang tua yang bangga mengatakan anak saya menyandang autisme, bantu dong, gitu. Itu berat, ya. Jadi kami turun ke masyarakat, tanya ke RT, RW, ya, untuk mendapatkan ini. Berat ini perjalanannya, ya. Namun Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu adil. Jadi tahun 2011, di tahun ketiga kami sebetulnya, kami sudah mendapatkan kepercayaan dari HBO Asia. Waktu itu HBO Amerika mau meluncing film Temple Grandin, ya. Temple Grandin penyandang autisme, sudah jadi dokter, profesor, sekarang masih hidup di Amerika. Bisa dilihat filmnya di YouTube, ya. Dan BNI mendukung kami untuk membuka cabang-cabang. Tapi setahun berhenti, bukan karena BNI nggak percaya, tapi karena pada ini kembali lagi, ya, bahwa mencari support itu penting sekali dalam proses alignment. Karena pada waktu 2012 BNI kemudian bilang, panggil saya dan bilang, Pak Zul, sorry, dia bilang karena tahun 2013 BNI merubah orientasi CSR-nya dari kesehatan menjadi kelingkungan hidup. Nah, jadi kalau Mbak Reki bilang kita tidak bisa rely pada relawan, kita juga nggak bisa rely sama sebuah lembaga tertentu, karena karena setiap saat lembaga orang lain itu bisa merubah orientasi programnya juga. Karena buat mereka itu bukan soal membantu penyandang autisme, yang mereka lihat adalah pada saat itu program kita bisa mereka manfaatkan untuk mendukung program mereka. Begitu mereka ganti program, kita harus mengalah. Dan itu kami kelimpungan, karena pada waktu itu kami dapat dana lebih kurang 100 sekian juta dari Bank BNI. Bayangkan, tahun berikutnya lenyap uang itu. Pada waktu itu kita sudah punya 7 cabang di 7 kota. Bisa kebayang bagaimana kami berusaha, terutama saya sama istri saya, untuk mengatur anggaran rumah tangga supaya kita bisa mengisi bolongnya anggaran yayasan. Kemudian, nah ini tadi saya bilang, kalau kita sudah punya 7 cabang pada waktu itu, kita mulai masuk pada isu peningkatan kualitas. Ada 20 anak di treatment dengan metode yang sama, tidak mesti 20 itu berkembang dengan cara yang sama. Dan kalau tunarungu atau tunanetra didudukin, diam nggak apa-apa. Tapi kalau penyandang autisme dilepas, bubar dunianya. Ya. Rumah bisa rusak, tetangga bisa marah, kaca bisa pecah. Gitu. Jadi berat sekali anak-anak yang penyandang autisme. Anaknya sih nggak merasa berat karena dia nggak sadar. Orang tuanya yang merasa sangat berat. Ya. Buat orang tua yang mampu saja, ini nightmare. Yang punya pembantu, punya babysitter, ya. Apalagi buat mereka yang bahkan makan saja harus berpikir. Nah, yang mau saya sampaikan tadi adalah setelah kami punya 7 cabang, kita mulai berpikir bagaimana supaya masyarakat lebih percaya. Tadi kita ingin bergerak supaya masyarakat lebih percaya, supaya lebih mendukung.
Jangan dipikir YCHI ini karena gratis lantas asal-asalan. Kami memakai metode ABA, Applied Behavior Analysis. Lantas kami kerjasama dengan satu lembaga di sini di Amerika, Global Autism Project. Dan waktu itu kami menempatkan kantor baru di Cilandak, sewa besar. Nah, yang kami bingung itu kami undang orang datang, ya, lihat, nggak seorang pun yang mau nyumbang. Jadi mereka pikir karena kita kerjasama dengan ini dan kantornya bagus, dipikir ya udah kamu orang berduit dan nggak perlu dibantu. Mereka nggak bisa melihat lagi bahwa ini tuh program sosial. Jadi ini take point yang mau saya sampaikan adalah be careful, hati-hati, gitu ya, dalam menentukan strategi langkah-langkah dalam membuat sebuah program. Tidak mesti apa yang kita pikir baik itu baik di mata para quote-unquote pendukung kita. Dari kecil dulu saya selalu kepengen ke PBB, gitu ya. Jadi itulah saya bilang salah satu seninya kehidupan. Saya bekerja, jadi seperti Mbak Regi, saya juga dulu dapat beasiswa Mbak dari Pak Habibie. Jadi dulu S1 saya di Melbourne itu di Australia, dapat dari programnya Habibie juga. Tapi dari program itu saya nggak bisa bicara di PBB. Tapi melalui program yang saya bangun di sini, tanpa saya rencanakan, saya diberikan kesempatan bicara di salah satu forum besar di United Nations di New York pada tahun 2014. Artinya seperti Mbak Regi keliling dunia, teman-teman yang lain dan bisa keliling ke planet-planet lain mungkin melihat, gitu ya, dengan program-program sosial. Karena katanya kalau kita mencintai makhluk Tuhan yang di muka bumi, maka seluruh penduduk langit akan mencintai kita. Gitu ya. Ini tadi sekilas juga cuplikan dari ini. Nah, sekarang kita di 2018, meski tahun ke-9, kami menuju ke tahun 2025. Jadi our vision sekarang ke 2025. Seperti apa 2025 akan terlihat buat YCHI dan Indonesia pada umumnya. Sudah, saya kira cukup itu. Buka aja Bukalapak.